Selamat malam Bapak dan Ibu hadirin serta teman-teman sekalian yang kami hormati. Kami mengucapkan selamat datang pada acara webinar pada malam hari ini. Sebelum memulai acara, kami akan menyampaikan beberapa ketentuan pada acara malam hari ini. Yang pertama, kami mohon untuk dapat menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung demi kelancaran acara. Yang kedua, kami mohon untuk dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat untuk keseragaman acara. Yang ketiga, kami juga mohon untuk para peserta agar dapat mengisi Google Form yang sudah disediakan panitia nanti pada akhir acara agar bisa mendapatkan sertifikat. Demikian informasi disampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada hari ini, Selasa tanggal 9 Juli 2024, akan dilaksanakan acara webinar Digital Public Relation dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial TikTok dalam Perkembangan Digital PR di Era Gen Z. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marcelin Rivera sebagai pemandu acara webinar pada malam hari ini. Untuk acara pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta teman-teman untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak dan Ibu serta teman-teman untuk mengambil sikap sempurna. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Syira. Kepada Saudari Syafira, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati SIKOM MIKOM selaku dosen Digital Public Relations, Ibu Felicia Wiwi Kastari selaku Direktur PT Prima, Sukses Solisindo, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin yang kami hormati.
Izinkan untuk saya memimpin doa pada acara malam hari ini dengan cara Islam. Bapak, Ibu hadirin, dan teman-teman sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan cara berdoa dengan keyakinan masing-masing. Auzubillahi Yuk. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi, niyamahu wa yukamazida. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yambagi li jalali wajhikal karimi wazim tonik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sholli wa ala ali washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keanggunganmu, dengan tak henti-hentinya, kami mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu, serta dengan menadakan tangan untuk memohon kehadiratmu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara webinar Digital Public Relations yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial TikTok dalam Perkembangan Digital PR di Era Gen Z. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridhomu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan. Dengan mengharap kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Terimalah taubat kami. Dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC pada acara malam hari ini. Terima kasih kepada Saudari Syafira atas pembacaan doa pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan sebelum webinar ini berlangsung. Kata sambutan akan dilakukan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati SIKOM MIKOM selaku dosen Digital Public Relation Universitas Esa Unggul. Kepada Ibu Dr. Ayu Larasati kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya yang terhormat rekan saya, sahabat saya, Ibu Felicia Wiwih Kastari, selaku Direktur Prima Sukses Solusindo, dan juga bersama rekannya yang akan menambahkan materi pada malam hari ini. Dan tentunya mahasiswa dari Public Relation yang mewakili untuk menyampaikan presentasi kelompok yang akan disampaikan pada pagi hari ini, pada malam hari ini, mohon maaf. Dan apresiasi yang tinggi-tingginya untuk teman-teman kelompok 1 yang sangat baik sekali dan tertata dengan rapi untuk menampilkan presentasi kelompok yang sangat baik pada malam hari ini. Kita berikan applause dulu. Dan tentunya webinar presentasi kelompok pada tema pemanfaatan media sosial TikTok dalam perkembangan digital PR di era generasi Gen Z ini tentunya sangat menarik untuk didiskusikan dan tentunya akan banyak informasi dan juga sharing ilmu, sharing pengalaman dari pakar-pakar mitra industri yang hadir di malam hari ini, yaitu tentunya Ibu Felicia Kastari dan juga rekan dari yaitu Bapak William Wong. Salam. Selamat malam Pak William Wong, Ibu Felicia. Mungkin itu sebagai sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih buat tim kelompok 1 yang telah persiapkan dengan sangat baik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Larasati atas kata sambutan yang begitu menarik pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari para narasumber yang akan dimoderatori oleh Saudari Raisa Saida. Kepada Saudari Raisa Saida kami persilahkan. Terima kasih Saudari Marcelin Rivera. Selamat malam untuk semua, perkenalkan saya Raisa selaku moderator kali ini. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dengan judul pemanfaatan media sosial TikTok dalam perkembangan digital PR di era Gen Z yang akan disampaikan oleh Ibu Felicia Wiwih Kastari selaku Direktur PT Prima Sukses Solusindo
Untuk Ibu Felicia Wibikastari, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Saudara Raisa. Terima kasih juga nih rekan saya yang sudah mengundang, Ibu Ayu, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Sedikit saya share apa bisa ini nggak ya? Saya share screen gitu. Kalau Maaf Bu, sudah bisa belum ya Bu? sudah bisa belum ya? Sudah kelihatan belum ya? Apa sudah kelihatan? Kalau nggak, Belum terlihat, Ibu, maaf. gimana ya? Share screen. Oh, tunggu. Share screen. Belum bisa. Nanti coba deh, nanti Pak William coba nanti ya. Saya bacakan aja ya sedikit ya. Oke, kemanfaatan TikTok dalam pengembangan di era digital PR nih saya sharing, cuman saya nggak akan banyak sharing, nanti ada rekan saya yang memang istilahnya pakar di bidangnya, praktisi ya di bidangnya ya. Cuman saya akan sharing sedikit tentang genset ya. Kalau genset itu apa sih? Yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Dia punya karakteristik tersendiri yaitu digital native. Kalau genset itu udah dari awal, dari dia masih kecil udah masuk ke sosmed. Terus juga multitasking ya. Jadi mereka tuh bisa nonton barengan dengan berbagai sosial media sekaligus gitu ya. Terus mereka itu lebih ke visual oriented. Jadi mereka tuh lebih senang lihat video seperti itu yang menarik ya. Dan juga kritis dan mandiri. Dalam artian mereka itu nggak mau berdasarkan sumber yang misalnya pemerintah atau brand besar seperti itu. Mereka juga pengennya preferensinya tuh kontennya singkat dan menarik serta interaktif dan otentik. Terus saya juga sharing tentang TikTok-nya sendiri. Kenapa TikTok ya? TikTok di sini mereka punya fitur itu cocok dengan yang dibutuhkan genset, yaitu punya video 15 detik hingga 3 menit, terus menarik perhatian dengan visualnya menarik, terus menyediakan konten yang sesuai preferensi pengguna. Jadi algoritmanya sesuai. Misalnya kita senang nontonnya dance gitu, jadi akan dikasih terus dance misalnya. Terus fitur interaktifnya ya mungkin sama dengan yang lain tuh ada komentar, likes, shares. Lanjut, saya nggak akan banyak sharing tentang strateginya dan segala halnya itu akan dibahas oleh rekan saya. Kebetulan ini di komunitas Kevlo Cup Jakarta kemarin saya ketemu dengan beliau. Saya bacakan sedikit ya Pak William ya, apa namanya CV-nya ya Pak William. Pak William udah ada ya? Sudah bergabung ya Pak William? Halo Bu Feli. Pak Ya, William, sudah ada. sudah. Makasih udah datang nih hari ini. Saya khusus mengundang beliau nih, kayak saya pikir lebih praktisi di bidangnya dibanding saya ya, yang sudah udah 3 tahun lebih ya Pak untuk TikTok ini Pak. Apa di Iya, sosmed? 3 tahun lebih. Saya terus Ya, saja 3 Bu. tahun lebih ya. Bu Ayu, Saya turin dulu. ya. Pak William Mung ini saya bacakan sedikit CV-nya. Beliau itu adalah CMO di Cosmed Medical Course. Jadi ini adalah banyak TikTok-nya itu men-sharing bisnisnya itu bagaimana bisa kuliah kedokteran gitu ya Pak, betul ya? Iya, jadi di sini kita membuat bimbel kedokteran, tapi bimbel kedokterannya berbeda dengan bimbel konvensional. Jadi kalau bimbel konvensional kan berdiri di suatu tempat, tapi di sini kita mempertemukan antara dokter pengajar dengan mahasiswa kedokteran, Bu. Jadi kalau misalnya ojol itu mempertemukan antara driver sama penumpangnya, kita mempertemukan dokter pengajar sama mahasiswa kedokterannya. Oh, kayak misalnya kayak ngeles lah istilahnya ngelesan tapi untuk kedokteran gitu ya. Itu via online apa Betul. via online atau memang ketemu langsung mereka bebas gitu ya? Kita ada online, ada tatap muka juga di berbagai kota, Bu. Jadi Jakarta, Surabaya, Solo, Medan, Manado, yang ada universitas kedokterannya. Menarik sekali itu ya. Udah ada 20.000 katanya ya studentnya ya. Iya,
dan sudah ada 300 dokter pengajarnya, luar biasa nih. Kemudian juga beliau nih Pak William Wong menjadi CMO di Skin Time, itu skincare ya dokter ya? Iya, kita ada beauty brand skincare direct to customer. Kita base-nya pakai bioteknologi untuk formulasinya. Oke, menarik sekali nih, nanti kita sharing ya, gali juga nih. Terus beliau tuh lulusan Fakultas Medicine ya, Medicine Atma Jaya tahun 2016, serta juga lulusan cum laude ya di MBA Prasetya Mulia, luar biasa sekali. Mungkin nggak usah panjang lebar lagi, kita pengen tahu nih, aku juga pengen belajar dari Pak William Wong nih, seperti apa sih strategi untuk PR lewat TikTok gitu ya, Ya. Dr. William. Ya. Terima Silakan, Dr. kasih William. Bu Felicia, terima kasih Bu Ayu. Saya akan paparkan sedikit tentang strategi di perusahaan saya. Ini teman-teman semua mahasiswa dari jurusan PR ya, Public Relation ya. Nah, rencananya ini materi yang saya sampaikan bisa digunakan untuk nantinya bisa digunakan untuk personal, bisa juga untuk ketika di perusahaan sebagai PR manajemen di suatu perusahaan. Nah, saya akan membahas sedikit tentang TikTok personal dengan TikTok brand. Jadi di sini saya lebih banyak masuk di TikTok brand. Kalau di personal itu kita mengutamakan views-nya tinggi. Apakah videonya ini masuk FYP apa tidak, apakah viral apa tidak. Nah, ini lebih cenderung ke personal branding dari influencer masing-masing. Sedangkan di brand, meskipun kita nggak perlu views selalu tinggi seperti yang di personal, bagaimana caranya kita bisa mengakomodir 5 poin ini. Jadi di brand itu kebutuhannya, jadi nanti ketika teman-teman masuk ke dunia kerja, itu bisa mengakomodir PR-nya itu dari sisi marketing, sales, advertising, public relation, dan branding. Di sini teman-teman sudah pada tahu belum apa bedanya 5 hal ini nih. Jadi nanti kita akan bahas nih. Kira-kira ada yang mau kasih pendapat? Mungkin bisa mereka boleh ngobrol gitu ya, Dr. William. Mungkin Boleh, kalau ada boleh. yang Boleh. jawaban, atau mau chat kalau malu. Belum nih, mungkin masih malu-malu nih, dokter. Masih malu-malu ya. Nah, jadi di brand ini meskipun kita tidak membutuhkan banyak views, tapi kita harus bisa menyampaikan dengan benar ke audiens kita gitu. Jadi kita akan bedakan 5 hal ini, marketing, sales, advertising, PR, dan branding itu apa bedanya. Nah, misalnya contohnya, kita ada di suatu kelas mahasiswa nih, ada murid baru, namanya John, cowok ini. Nah, dia kalau misalnya kita sebutnya marketing, dia itu membuat kehebohan, memperkenalkan dirinya. Aku John, bisa dari mulut dari satu personal sendirian, ataupun dia pakai speaker di depan apa kelas, ataupun bisa di depan aula. Jadi marketing itu membuat kehebohan supaya orang itu tahu nama saya itu John. John itu orangnya baik gitu. Nah, itu yang dinamakan marketing. Nah, sedangkan advertising itu adalah sesuatu yang kita utarakan berulang-ulang. Jadi saya John, saya itu orangnya baik loh, saya orangnya baik. Dan itu harus menjadi alasan utama kenapa cewek-cewek yang di sekitar kita itu memilih kita. Nah, itu harus ada alasan utamanya. Saya baik itu. Nah, sedangkan PR itu orang lain yang mengatakan tentang diri kita sendiri. Ketika John ini punya
punya teman yang luas, terus si John ini punya bergaul sana sini, akhirnya dia mulai dikenal orang, dan orang lain itu menyebutkan, oh ternyata si John ini nggak cuma baik, tapi dia bisa eh, banyak hal yang bisa dia lakukan, seperti dia bisa basket, bisa ikut badminton, renang. Nah, itu ahli dalam hal itu. Jadi ketika ada orang lain yang merekomendasikan si John, itu namanya PR. Tadi sorry, balik lagi ke advertising. Itu advertising itu harus ada strong why-nya itu apa. Jadi kenapa sih John itu harus dipilih? Jadi kenapa sih kalian semua itu harus pilih John? Nah, itu nggak cuma baiknya saja, tapi dia misalnya ahli dalam basket atau renang. Nah, itu yang diutarakan di advertising. Jadi bedanya marketing sama advertising itu seperti itu. Sedangkan branding tanpa kita bicara itu sudah terpersepsi di otak orang lain itu terhadap kita itu, mereka tahu tentang kitanya. Oh, ternyata si John itu orangnya baik, terus jago renang, jago, udah dari penampakannya itu atletis, jadi kita tahu dia jago main basket. Nah, itu seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara tentang sales, untuk menjualkan, nah itu dia, oh ini si John, saya bisa renang, selain renang, saya juga bisa basket. Jadi dia menjualkan kayak, ini ada buy one get one, jadi ada promo-promo gitu, kalau di dunia nyatanya. Nah, karena itu kita harus tahu basicnya dulu. Jadi ini kita bicarakan TikTok secara strategic levelnya ya. Jadi mau diubah-ubah nanti ketika kita bikin kontennya, kita sesuai dengan basic ini apa, sesuai dengan strategiknya. Jadi untuk yang pertama kita harus tentukan target audiensnya dulu. Target audiens ini kita bisa pakai STP, segmenting, targeting, positioning. Lalu nanti kita bahas di belakang. Lalu ada namanya beachhead market. Jadi kita pastikan kalau misalnya audiens yang kita pilih itu sesuai dengan brand kita. Jadi salah satu kita bikin personanya itu sesuai dengan yang kita mau tuju. Jadi kita nggak bisa tembak ke banyak audiens. Jadi karena misalnya kita punya satu peluru nih, kita harus tepat menembak audiens mana yang kita pilih. Jadi itu beachhead market, nanti kita bahas juga di belakang. Ada user persona, kita harus paham betul customer kita. Dia pengennya apa, masalahnya apa, keinginannya apa, keresahannya apa, dia pengen impiannya dia apa. Jadi ketika kita bikin TikTok, ketika kita udah memetakan ini semua, kita bisa membuat konten yang relate dengan customer. Nah, ini contohnya positioning di skincare market. Bisa kita fragmentasi dulu nih. Misalnya masalah kulit itu kan ada banyak nih, ada yang normal, ada yang ringan, sedang, berat. Nah, kita mau tuju orang-orang yang seperti apa, generasinya seperti apa nih? Tadi generasi Gen Z misalnya. Nah, itu beda lagi nanti segmentasi untuk skincare juga. Misalnya dia Guardian, dia pingin yang ampuh, skincare yang ampuh untuk kulitnya. Ada juga yang self lover, dia skincare itu untuk ini mencintai dirinya sendiri, atau go with the flow itu skincare itu yang penting nyaman, yang basic aja, yang nggak usah banyak hal-hal aneh-aneh gitu. Nah, itu juga segmentasi dibagi-bagi macam-macam, dari harga, level pengguna, misalnya dia masih pemula atau udah level yang expert. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, jadi beachhead market itu kita jangan melempar peluru kita ke seluruh arah, itu akan berantakan gitu.
Jadi ketika kita bikin konten TikTok pun nanti kalau misalnya teman-teman semua dipercaya sebagai PR-nya suatu brand atau dipercaya sebagai mempunyai brand sendiri, mau bangun brand dari nol, nah itu kita harus tentukan budget market kita dulu apa gitu ya. Jadi setelah itu market selanjutnya kita baru telusurin lagi second wave-nya apa, third wave-nya apa, dan selanjutnya ini terus menerus. Nah ini contohnya siapa di sini yang takut kulitnya keriput. Nah ini kan brand Skin Time, kita udah tahu nih masalah-masalah audiens kita, customer kita itu kulitnya itu keriput nih usia-usia umur 30 tahun ke atas kan pasti ada ketakutan mulai keriput, kerutan halus, terus biasanya di pinggir mata itu mulai muncul kerutan-kerutan kecil, nah kulitnya mulai kering. Nah ini masalah-masalah ini yang kita angkat sebagai konten dan sudah pakai anti aging seperti retinol, tapi kok malah kulitnya merah-merah dan iritasi. Nah, di sini kita juga tahu kebiasaan customer kita. Jadi kita udah harus benar-benar mengenal customer kita. Dia itu kok malah pakai retinol makin parah gitu. Jadi kita kasih solusinya nanti. Nah, itu yang akhirnya kita akan bikin konten vertikal videonya. Jadi nanti kita kasih ke tim konten seperti itu. Nah, di sini kita rekap untuk PR-nya sendiri. Yang pertama itu target audience itu harus kita benar-benar sudah ketahui. Jadi ini checklistnya ya. Jadi teman-teman boleh screenshot nanti boleh disimpan ketika teman-teman sebagai PR suatu brand nanti bekerja di satu company bisa menggunakan template ini checklist ini gitu. Nah terus yang kedua kita masuk yang kedua nih kita juga sudah harus memetakan solusi dan produk kita itu menggunakan cara USP, Unique Selling Proposition message-nya itu apa, dan saat ini nggak cukup USP saja, kita harus menggunakan story selling proposition. Apakah itu? Nanti kita lihat contohnya di belakang. Nah, ini contohnya, ada nggak sih pilihan lain yang lebih aman? Tadi kan pakai retinol kok nggak cocok nih, merah-merah, iritasi. Ada nggak sih pilihan lain yang lebih aman? Nah, kita mulai muncul buat story, buat cerita. Nah, di suatu penelitian di Baxter Institute, itu kita udah telah menemukan bahwa orang yang rutin konsumsi probiotik yogurt, itu punya kulit yang lebih awet muda dan kerutannya berkurang. Jadi, di sini kita menceritakan ada ini fakta yang menarik nih, seperti ini gitu. Jadi kita harus storytelling gitu. Nah, bagaimana jika si probiotik ini bisa kita gunakan langsung ke kulit kita? Karena kalau misalnya probiotik minum kan kita harus lewat usus, lalu diserap di usus ke peredaran darah sampai akhirnya ke kulit. Nah, itu kan cukup lama nih manfaatnya bisa sampai ke kulit. Gimana caranya bisa kita punya probiotik tapi yang langsung ke kulit, ada nggak sih? Nah, di sini kita mulai perkenalkan. Inilah inovasi baru kita, probiotik Skin Time yang bisa langsung digunakan ke kulit, lebih efektif, lebih efisien. Jadi untuk kulit itu lebih langsung kita tuju. Dan di sini kita probiotik Skin Time terbuat dari bakteri baik, satu-satunya yang terbuat dari bakteri baik, Lactobacillus dan Bifidobacterium, untuk mencerahkan kulit dan mencegah penuaan. Lebih gentle dan lebih nyaman daripada retinol. Di sini kita harus ada perbandingan ya, setiap solusi yang kita tampilkan
tampilkan setiap konten. Nanti misalnya jadi brand fashion nih, kenapa sih produk jilbab kalian lebih bagus daripada yang lain, perbandingannya apa gitu. Nah itu boleh ditampilkan juga gitu. Nah di sini kita juga fitur-fiturnya apa kita tonjolkan juga. Nah bagaimana caranya kita memastikan keamanan dan kenyamanan probiotik skin time? Nah kita udah satu-satunya skincare yang tersertifikasi non-iritan. Skin irritation index-nya itu 0,0, artinya itu terbebas dari semaran iritan, sensitizer, toksin. Karena di sini kita tahu banyak produk-produk yang bilangnya sudah BPOM, tapi kan ada juga yang seperti sirup waktu itu sirup batuk anak, tapi kok bikin gagal ginjal. Nah itu kan ada semaran etilen glikol, meskipun sirupnya itu udah BPOM. Nah, di skincare pun sama. Oleh karena itu kita sertifikasi non-iritan. Dan kita sudah menggunakan formulasi kita sendiri dengan trademark Genobiotics Advanced Formula. Di sini kita perlu ini tonjolkan kelebihan dari produk kita apa gitu. Nah, ini bisa storytelling lainnya yang bisa dibuat konten. Jadi kita ceritakan juga misalnya perjalanan perawatan anti-aging itu nggak cuma 1 sampai 2 tahun, tapi puluhan tahun, 10-20 tahun. Jadi prioritas utamanya itu skincare itu yang pertama harus aman, harus nyaman. Nah itu message-nya itu harus konsisten. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan itu menjadi prioritas dari brand Skin Time. Jadi itu message yang ini harus kita ulang-ulangi di dalam konten gitu. Nah, terus ini yang utama value proposition-nya kita. Jadi ada bakteri baiknya untuk apa? Anti-aging dan acne care, dan yang menonjol itu value proposition kita itu lebih aman dan lebih nyaman untuk kulit sensitif. Nah, ini. Jadi ini rekapnya, tadi contohnya itu. Jadi rekapan dari public PR checklist yang kedua, ini solution dan produk. Nanti teman-teman ketika jadi manajemen dari suatu brand, ini nih yang perlu di screenshot untuk diaplikasikan ke produk teman-teman nantinya, ya. Nah, setelah itu yang ketiga, di kontennya pun, di konten TikToknya pun harus ada social proof, dan untuk khususnya skincare itu science proof juga. Nah, fungsinya PR di sini yang tadi kita tahu, orang lain itu harus mengutarakan brand kita itu, produknya itu seperti apa, kita maunya message-nya itu seperti apa. Ke makro, kalau PR kita ke makro influencer, ke mikro influencer, ke orang-orang anak review, lalu PR ke media, juga ke misalnya seperti yang online media juga banyak kan sekarang ini, Sosiola, Female Daily, kita masuk sana juga, harus ada progress resultnya juga. Nah di sini fungsi PR itu juga bisa mengatur atau job desk-nya itu seperti KOL manajemen lah, mengatur message yang kita inginkan nyampe ke audiens customer kita itu dengan benar. Tapi kita berkoordinasi dengan tim-tim makro influencer, mikro influencer, media, online media, dan lain sebagainya. Nah, expert pun juga kita libatkan, seperti dokter dermatologis dan collab dengan brand-brand lain yang sejenis. Nah, ini tugasnya nanti ketika teman-teman jadi PR expert ya di suatu perusahaan ya. Nah, ini contohnya. Jadi proof-nya apa? Jadi kita berdasarkan jurnal terbaru bahwa Skin Time Probiotics ini lebih
oke daripada retinol karena mempunyai 4 efek antiinflamasi, antioksidan, DNA repair, dan menghambat degradasi dari kolagen. Nah, di sini retinol meskipun bisa menggunakan 4 komponen ini, tapi dia menyebabkan kulitnya iritasi. Nggak bagusnya itu. Gitu. Nah, ini makro influencer dari brand kita. Ini Teh Dewi Tian, dia seorang profesional MUA dengan follower 700K lebih. Jadi di sini dia emang cukup kesulitan nih untuk kliennya yang kulitnya rewel dan sensitif. Dan dia harus cari serum yang aman dan nyaman, yang cocok untuk kulitnya si customer kliennya itu. Nah, di sini kan message-nya sama terus nih, konsisten, aman dan nyaman untuk kulit sensitif. Nah, itu yang harus diulangi lagi sebagai PR itu key message-nya itu harus benar-benar jangan berubah-berubah gitu. Contohnya lagi misalnya ke customer itu juga customer sebutin dia merasa aman dan nyaman pakai skin time. Ini skin time ini jadi comfort zone-nya dia nih enak banget nih pakai skin time, nggak bisa ganggu gugat lagi, nyaman banget gitu. Nah ini untuk tentang skin time-nya aja, brand collaboration dan di toko marketplace pun kita juga harus menggunakan PR yang sama. Nah ini untuk checklist yang ketiga, keempat, kelima. Jadi objektifnya itu juga harus ditelusurin yang sesuai dengan kita apa, terus desire key message-nya ini yang tadi saya bilang harus konsisten, dan kita juga selain melihat itu, kita juga harus mengamatin ada isu yang bisa ini enggak bahaya buat si brandnya sendiri, itu harus hati-hati juga kitanya. Nah, ada government restriction juga apa enggak? Nah, itu juga kita harus telaah benar-benar sebelum kita melakukan komunikasi dengan banyak banyak stakeholder gitu. Oke, sekian dari presentasi saya. Kalau teman-teman mau tertarik bisa follow di Instagram saya Dr. William Wong. Thank you. Terima Baik. kasih Dr. William. Terima kasih untuk Ibu Felicia Wikastari dan Bapak William Wong atas pemaparan materi kali ini. Baik, selanjutnya Ibu Wikastari. Masih ada yang Ya, mau dilanjutkan? sudah sih. Terima kasih juga udah mengundang kita. Mudah-mudahan bermanfaat sharing dari kita, dari Pak William maupun dari saya. Mungkin kalau ada Baik. pertanyaan mungkin bisa di sini atau kontak Dr. William tadi udah ada IG-nya ya, harus langsung di-follow nih sekarang juga nih biar makin pinter belajar dengan Dr. William. Ya, bisa di-follow kan kontaknya sudah ada ya di. Baik, selanjutnya akan ada narasumber kedua dengan Saudara Salman Al-Farizi selaku mahasiswa Universitas Esa Unggul. Untuk Saudara Salman Al-Farizi, dipersilahkan. Halo, selamat malam saudara semua. Suara saya sudah terdengar, Ibu Moderator? Sudah. Baik. Baik, dalam presentasi saya kali ini, saya akan meminta bantuan kepada rekan saya dengan Saudari Okta. Boleh dibantu share screen untuk PPT yang telah saya buat, Saudara Okta? Baik, sebelumnya kita sudah mendengarkan ya paparan yang sangat luar biasa dari Ibu Wiwi Kastari selaku Direktur PT Prima Solisindo. Lalu ada dengan Bapak Dr. William Wong yang sangat amat berguna untuk kita semua ya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit materi. Materi saya berkenaan tentang media komunikasi digital yang menurut saya itu potensial dapat digunakan
untuk perkembangan public relations di era Gen Z. Bagaimana untuk Ibu Okta, apakah sudah bisa untuk share screen? Baik, sebentar. Iya, baik. Terima kasih Bu Okta untuk layarnya sudah terlihat ya. Boleh dibantu slideshow? Baik, kita menuju kepada media komunikasi potensial. Kenapa saya memilih judul media komunikasi potensial digital public relations? Pada era digital kali ini, kita tidak boleh buta digital. Kita harus melihat sekeliling. Apa yang bisa kita pergunakan untuk memudahkan hidup kita, untuk memudahkan kita menggapai sesuatu, untuk mewujudkan motif-motif komunikasi kita. Maka dari itu dalam ranah komunikasi, media komunikasi sangat berkembang pesat. Contohnya dalam media komunikasi potensial yang saya pilih kali ini itu media komunikasi TikTok. Baik, boleh dilanjutkan slide selanjutnya. Ya, baik. Sudah dilihat ya, di sini merupakan gambar jembatan, a bridge. Sebelum saya menyelam lebih jauh tentang apa itu media komunikasi potensial TikTok, saya akan memperkenalkan kita terlebih dahulu sebagai public relations. Kita adalah jembatan. We are the bridge. Kita sebagai penghubung. Jadi apa sih makna dari jembatan itu? Jadi jembatan adalah yang menghubungkan antara sisi satunya dengan the other side. Seperti itu. Jadi bagaimana sebuah jembatan dapat menghubungkan atau mengkoneksikan satu dengan lain jika kita tarik dalam konsep sebuah kehumasan, bagaimana kita menjadi relations atau jembatan penghubung antara perusahaan dengan publik dari perusahaan kita tersebut. Itu merupakan salah satu tujuan atau fungsi PR dalam dunia perusahaan. Boleh lanjut barangkali ke next slide. Baik, di sini kita beralih kepada digital public relation. Tadi kan kita sudah bahas bahwa kita adalah jembatan yang menghubungkan sisi A ke sisi B, sisi C dan sisi D seperti itu. Jadi kita menjadi penghubung antara keinginan perusahaan dan keinginan daripada pabrik perusahaan. Pabrik perusahaan itu tidak harus dari eksternal. Pabrik perusahaan juga bisa dari dalam internal dari perusahaan itu sendiri. Contoh kayak misalnya manajemen dengan karyawan. Gimana caranya meningkatkan kinerja karyawan dan apa mau manajemen itu harus selalu diselarasikan. Begitupun dengan publik-publik internal. Dan bagaimana dengan digital di sini? Jadi digital di sini itu adalah bagaimana sebuah konsep atau cara kerja public relations yang menggunakan media digital itu sendiri untuk mempermudah kerja PR dalam perkembangan yang sudah ada saat ini. Baik, ke next slide. Baik, jadi kalau kita sudah bahas tadi apa itu digital public relation, maknanya digital itu adalah strategi komunikasi yang dilakukan melalui media digital untuk melaksanakan usaha kehumasan. Di sini saya ada beberapa kasih 3 keyword ya, strategi komunikasi, media digital, dan usaha kehumasan. Jadi maknanya apa? Dalam kita melakukan atau membina suatu hubungan kepada publik dari perusahaan kita memerlukan suatu strategi komunikasi yang baik. Seperti itu. Nah, strategi komunikasi yang baik dalam digital PR adalah apa? Strategi komunikasi yang diaplikasikan dalam dunia atau media yang digunakan dalam media digital. Untuk mencapai apa? Melaksanakan usaha-usaha kehumasan itu sendiri. Seperti itu. Lanjut ke next selanjutnya. Nah, di sini ada gambar. Di sini mungkin teman-teman tahu ini adalah gambar Gen Z ya. Baik, jadi Gen Z itu adalah orang yang terlahir sekitar tahun 1997 ke atas ya. Tapi saya akan coba menunjukkan di sini mengenai anggapan lain tentang Gen Z itu sendiri. Baik, lanjut ke next selanjutnya. Baik, di sini Gen Z adalah kelompok orang yang lahir pada akhir 1990-an dan awal 2000-an.
Ini saya kutip dari Cambridge Dictionary. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya barangkali. Nah, di sini kita membahas tentang karakteristik Gen Z ya. Karakteristik Gen Z di sini yang pertama itu adalah melek teknologi. Jadi, sebenarnya Gen Z itu jarang ada yang gaptek seperti itu. Gen Z sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau teknologi, berbau digital, karena itu membuat dirinya mudah dalam melakukan sesuatu. Selain itu, Gen Z juga bersifat kreatif. Kreatif di sini, Gen Z memiliki ide-ide cemerlang untuk menunjukkan, mengekspresikan di dalam dirinya. Selain itu, Gen Z juga mudah menerima perbedaan di sini. Jadi, Gen Z sangat menghargai perbedaan yang ada antara satu dengan yang lain. Lalu selanjutnya ada peduli terhadap sesama. Jadi Gen Z itu sangat amat peduli dengan sesama. Contoh kayak misalnya ada apa namanya seseorang yang kurang mampu seperti itu. Banyak Gen Z sekarang yang dia buka untuk donasi, penggalangan dana seperti itu untuk membantu daripada orang tersebut dapat melanjutkan kehidupan yang lebih layak. Lalu selanjutnya senang berekspresi. Tadi saya sudah sempat menyinggung ya di sini untuk poin senang berekspresi. Jadi Gen Z ini merupakan sekumpulan orang yang senang menunjukkan siapa mereka seperti itu. Siapa mereka? Mereka akan tunjukkan kepada orang lain seperti itu dan mengekspresikan ide-ide cemerlang dari mereka. Dan yang keenam ini bisa jadi kekurangan dari Gen Z ya. Saya melihat dari Gen Z itu adalah FOMO. Sifat FOMO ini adalah sifat ikut-ikutan seperti itu. Jadi ada tren, maka dari itu di sini sesuatu itu menjadi mudah viral. Sejak adanya digitalisasi dan adanya Gen Z, sesuatu itu menjadi mudah viral karena apa? Karena salah satunya si digital itu memudahkan segala informasi tersampaikan kepada khalayak dan karakteristik dari Gen Z ini pun mendukung untuk terciptanya viralitas tersebut. Oke, lanjut ke next selanjutnya. Nah, baik. Jadi di sini TikTok itu adalah suatu media sosial yang dapat memungkinkan orang-orang untuk menayangkan video pendek. Dulunya di Cina dikenal sebagai Douyin. Lalu, 1 tahun kemudian di Amerika dikenal sebagai TikTok. Lebih dari itu, 2 miliar salinan aplikasi telah diunduh dalam 4 tahun. Jadi betapa media sosial TikTok ini gemar atau banyak sekali penggunanya, salah satunya dari kalangan Gen Z itu sendiri karena memang ciri khas dari media TikTok ini sangat amat klop nih dari karakteristik si Gen Z itu. Selanjutnya. Jadi menurut data box, TikTok itu memiliki 1,56 miliar pengguna aktif hingga Januari. Mengingat platform video pendek bersutan ByteDance ini naik ke posisi 5 dari sebelumnya posisi 6 pada Oktober 2023. Jadi betapa banyaknya, betapa lakunya si media sosial TikTok ini yang dapat mengcover semua keinginan-keinginan dari si Gen Z itu. Maka dari itu media sosial TikTok ini sangat amat menjadi sebuah media komunikasi yang sangat potensial, apalagi kalau misalnya target komunikasi kita adalah Gen Z. Selanjutnya. Nah, ini saya akan menayangkan sebuah video. Boleh di-play? Dari Amber sampai Komeng, yang lain skip dan no komen. 1, 2, 3 mana pasukan Stelanda boy. Ya, baik. Jadi itu merupakan salah satu video yang saya kutip dari halaman TikTok seperti itu. Untuk tren saat ini itu ada namanya tren goyang daboy ya. Seingat saya sih yang pertama itu si Ganta sih. Lalu si Gen Z ini nih FOMO nih ikut-ikutan untuk membuat video serupa sampai akhirnya viral. Di sini kita dapat melihat bahwa
suatu informasi itu atau sesuatu something itu dapat sekali mudah untuk viral dan tren seperti itu karena media digital itu sendiri yang sangat mendukung dan karakteristik dari Gen Z itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke silakan. Nah, siapa yang nggak kenal dengan Kromboleni dan After You? Kedua roti ini enak ya rotinya. Jadi Kromboleni ini dulu sempat viral nih, seperti itu. Di TikTok, di dunia maya, setelahnya ada After You. Nah, si produsen ini, seperti itu, menyediakan sebuah produk yang dikonsumsi oleh masyarakat dan ditayangkan kembali melalui media sosial TikTok oleh si itu. Maka dari itu, kita bayangkan saja nih, jutaan orang yang ngepost si Kromboloni dan After You ini gimana itu gak dibilang viral. Jutaan, bahkan miliaran orang mungkin. Yang akhirnya dapat menarik simpati dari orang lain. Menarik bahwa, kayaknya ini menarik nih, coba seperti padahal ini kalau kita lihat ya it's just a bread kayak gitu kan. Ini cuma roti dengan selai coklat atau roti dengan selai lainnya. Cuman karena the power of digitalisasi, semua itu dapat menjadi berbeda pada endingnya. Ini yang kita bisa lihat di sini endingnya itu ya dua buah roti ini. Lanjut. Nah, ini ya. Ini sebagai contoh ya. Saya ambil dua. Yang sebelah kiri saya apa kiri kalian nih? Ada yang konvensional sama yang digital. Seperti itu. Kita bisa lihat yang konvensional dengan belusukan. Siapa yang nggak kenal dengan meme gemoy ya? Pada ini sempat ramai juga pada Pilpres 2024 kemarin. Kayak gitu. Jadi di sini saya beri judul serupa tapi tak sama. Serupa dalam arti apa? Serupa sama-sama kampanye, tapi bentuknya berbeda. Yang satu konvensional, yang satu menggunakan digital. Maka dari itu, efeknya pun berbeda. Maka dari itu tadi kita sudah dengarkan penjelasan sebelumnya bahwa kita pada saat mau berkomunikasi harus menentukan target. Target komunikasi kita yang potensial yang mana. Seperti itu. Maka dari itu ketika kita sudah menembak, mencapai target itu, maka hasil yang diharapkan pun akan luar biasa akhirnya. Seperti itu. Kita sesuai yang diharapkan, tapi tidak dapat dimungkiri juga bahwa media konvensional itu bisa lebih baik dari media digital. Tapi untuk saat ini media digital karena pengguna device media digital ini lebih banyak daripada pengguna media konvensional, itu merupakan salah satu poin plus atau salah satu keunggulan dari media digital itu untuk dapat menghasilkan result yang lebih dari media konvensional. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi pada saat kita melakukan kehumasan dalam digital PR, itu ada beberapa tantangan. Yang salah satunya itu kita harus mempertimbangkan siapa sih audiens yang kita mau sasar, sasaran komunikasinya itu siapa, bagaimana kita melakukan komunikasi kepada sasaran itu. Dan yang terakhir ini ada namanya pesaing. Dalam dunia digital juga ada pesaingnya. Tidak hanya kita berdiri, kita bangun platform di situ, kita melakukan proses kehumasan di situ, usaha-usaha kehumasan, tapi ada banyak platform-platform lain yang menjadi pesaing. Jadi, inti dari humas itu sendiri adalah bagaimana kita membuat diri kita terlihat lebih baik dibanding mereka. Seperti itu. Itu kunci salah satunya sih. Dengan apa? Dengan program-program kehumasan kita. Humas itu tidak jualan. Humas itu mengenalkan siapa kita. Kita punya apa nih? Kita punya apa kita kenalkan. Seperti contoh ada kue. Ya, ini saya dapat contoh dari dosen juga. Saya sebut dosen tersebut, Ibu Erna Febriani, mencontohkan kepada saya, ketika kita punya kue, seperti itu. Seorang PR tidak hanya menjual,
nih kuenya harganya 15.000, misal seperti itu. Tetapi PR menjelaskan kue ini apa, dalamnya ada apa aja, terbuatnya dari apa, tahan lamanya seberapa lama, seperti itu. Terus kue ini kelebihannya apa dengan kue-kue 15.000 lain atau dengan kue yang lebih mahal ataupun yang lebih murah lain itu apa. Jadi sebenarnya si PR ini tidak hanya menjual stok barangnya tersebut, tapi lebih mengenalkan barang-barang produk dari perusahaan yang nantinya informasi tersebut dapat dikirimkan melalui media komunikasi kepada khalayak. Nah, seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi saya mengutip nih, dosen saya, Bapak Dr. Andes Dhani Fardiansyah Nur, MSI, pernah bercerita dan mengatakan di bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi bahwa sejatinya komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran komunikasi untuk mewujudkan motif komunikasinya. Jadi di sini ada komunikator, ada saluran media, ada pesan yang disampaikan kepada komunikan untuk mewujudkan apa? Motif. Motif komunikasi kita tuh berkomunikasi, kita menyampaikan konten-konten dalam media TikTok ini kepada sasaran publik kita itu untuk mendapatkan apa? Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya mengutip perkataan dari saya. Jadi, sebenarnya kalau untuk menanggapi media digital, kita cukup sadari, amati, dan ikuti. Karena digitalisasi itu berarti. Saya Salman Alfarezi, sekian undur diri dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Saudara Salman Alfarezi atas pemutaran materi yang kali ini. Baik, setelah penyampaian dari dua narasumber kali ini, terima kasih atas perhatiannya semua, dan terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Salman Alfarezi. Lalu di sini setelah ini kami akan mengembalikan kepada MC kami, Marcelina Rivera, dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Raisa Saidah yang sudah memoderatori sesi bersama narasumber pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Saudara Salman Alfarezi, Ibu Felicia Wiwih Kastari, dan juga Pak William Bong sebagai narasumber yang memberikan materi pada malam hari ini. Semoga semua pengetahuan dan juga sharing serta saran yang diberikan oleh para narasumber kita pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang ada di webinar kali ini. Maka dari itu, sebagai penghujung acara kita pada malam hari ini, kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mohon untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar dapat membuka kamera masing-masing. Terima kasih. Oke, teman-teman, ditunggu ya on cam-nya. Saya mau foto. Gue foto apa lu? Dua-duanya lu berisik. Foto orang. Guys. Sudah ini. Teman-teman, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Baik, demikian rangkaian kegiatan acara webinar Digital Public Relation dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial TikTok dalam Perkembangan Digital PR di Era Gen Z. Dan jangan lupa kami ingatkan untuk semua peserta untuk mengisi Google Form yang sudah diberikan di kolom chat. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Ayu Larasati SIKOM MIKOM, Ibu Felicia Wiwih Kastari, Bapak William Bong, dan juga Saudara Salman Alfarezi atas waktunya. Serta terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta
serta yang sudah hadir pada acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses acara. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Sepertinya Bu Ayunya nggak ada, boleh leave dari Teman-teman Zoom nih, meeting. Ya, isi Google-nya ya. Oh ya. oke, terima kasih. Boleh Thank you. di Google Form-nya. Terima Terima kasih. kasih.